Nah, siapa sih sebenarnya si vampir ini? Jadi, vampir itu adalah makhluk mitologi jahat yang berkeliaran pada malam hari untuk mencari orang-orang untuk dihisap darahnya. Mungkin vampir udah cukup terkenal ya. Kebanyakan vampir modern menjaga diri mereka sendiri dan biasanya melakukan ritual makan, yakni meminum darah donatur atau ada orang yang biasanya seikhlas memberikan darah ke mereka. Halo semuanya, selamat datang di Ngasik bareng saya Sarul. Kita kembali lagi di segmen Fakta Horor. Di Fakta Horor kali ini kita membahas tentang vampir. Seperti yang kalian tahu, mungkin vampir udah cukup terkenal ya, atau kalian udah banyak yang tahu karena vampir itu banyak diangkat di film-film atau di animasi gitu. Jadi, vampir itu adalah makhluk mitologi jahat yang berkeliaran pada malam hari untuk mencari orang-orang untuk dihisap darahnya. Mereka ini mungkin monster klasik yang paling terkenal sih, seperti Frankenstein dan lain-lain. Nah, kebanyakan orang mengasosiasikan vampir ini dengan Count Dracula sebenarnya. Tapi itu beda ya. Si Dracula itu sebelumnya udah dibahas di video sebelumnya, itu beda. Kalian bisa lihat di video di atas ini, bisa kalian lihat videonya. Karakteristik vampir sendiri itu berbeda dengan apa yang ada di legenda. Karakteristik utamanya adalah mereka tetap meminum darah manusia. Lalu mereka memiliki taring yang tajam dan bisa membuat orang yang digigit atau yang dibunuh itu menjadi vampir juga atau ya jadi mayat hidup gitu. Dan mereka ini bisa berubah jadi kelelawar. Nah, siapa sih sebenarnya si vampir ini? Dikutip dari berbagai sumber, sejak vampir pertama kali itu muncul dalam mitologi Yunani, di mana ada seorang pria muda Italia bernama Ambrogio dan cinta dalam hidupnya Selena. Ceritanya mengungkapkan karakter vampir seperti sosok yang bergairah, penghisap darah, dan sangat sensitif terhadap sinar matahari. Menurut mitos, si Ambrogio ini jatuh cinta kepada Selena setelah mengunjungi orakel legendaris di kuil Apollo. Ambrogio meminta Selena untuk menikah dengannya, tapi Apollo cemburu, sehingga Apollo mengutuk Ambrogio bahwa kulitnya akan terbakar setelah terkena sinar matahari. Dalam keputusasaan, Ambrogio menemui Hades, dewa kematian, dan Artemis, dewi perburuan, untuk meminta bantuan. Setelah mencuri busur perak Artemis untuk memenuhi kesepakatan yang dibuat dengan Hades, Artemis mengutuk Ambrogio bahwa perak akan membakar kulitnya. Namun Artemis kasihan kepada Ambrogio dan memberinya kekuatan super, yaitu sebuah keabadian dan taring yang tajam untuk membunuh binatang buas dan menggunakan darahnya untuk menulis puisi cinta untuk Selena. Akhirnya Selena yang fana melarikan diri dari pelukan Apollo dan bersatu dengan Ambrogio yang abadi. Artemis memberitahu Ambrogio bahwa dia bisa menjadikan Selena abadi dengan meminum darahnya. Darah gabungan mereka bisa mengubah siapa saja yang meminumnya menjadi vampir. Di samping kisah itu ada juga kisah yang sudah pernah dibahas di episode sebelumnya yang bisa kalian tonton di sini. Nah, banyak orang percaya cerita-cerita ini memicu imajinasi Bram Stoker untuk membuat Count Dracula. Nah, yang tadi yang di video sebelumnya lah, yang juga berasal dari Transilvania. Si Count Dracula ini dan vampir ini sebenarnya memiliki kesamaan karena mereka ini identik dengan meminum darah manusia dan lemah akan sinar matahari. Namun menurut pakar Elizabeth Miller, Stoker tidak mendasari kehidupan Count Dracula ini. Meskipun demikian, kesamaan antara dua makhluk mitologi ini sangat menarik. Tahayul tentang vampir juga berkembang di abad pertengahan, di mana wabah membinasakan penduduk. Ya, yang waktu itu kan belum banyak ilmu kedokteran dan lain. Jadi orang menganggap kalau adanya vampir ini di abad pertengahan itu cukup banyak. Penyakit ini yang waktu itu dianggap karena ulah Dracula atau ulah vampir ini, yaitu membuat mulut korbannya berdarah dan bagian yang tidak berpendidikan menganggap mereka adalah vampir. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, banyak peneliti menunjukkan bahwa itu adalah porfiria, gangguan darah yang dapat menyebabkan lecet parah pada kulit yang terpapar sinar matahari. Beberapa gejala porfiria ini, penyakit ini, dapat menjadi ringan dengan meminum darah. Ya, karena itu banyak orang yang menganggap pada abad pertengahan itu orang yang terkena penyakit ini adalah vampir ya. Penyakit lain yang dikambing hitamkan karena mempromosikan mitos vampir ini termasuk rabies atau gondok. Mereka adalah orang yang tampak normal, yang meminum sedikit darah dalam upaya untuk tetap sehat. Komunitas vampir dengan mudah ditemukan di internet dan kota-kota di seluruh dunia. Untuk menghindari kembali mitos vampir ini berkembang, kebanyakan vampir modern menjaga diri mereka sendiri dan biasanya melakukan ritual makan, yakni meminum darah donatur atau ada orang yang biasanya seikhlas memberikan darah ke mereka. Banyak yang mengatakan bahwa jika mereka tidak makan secara teratur, dalam kutip, yaitu sebuah darah, mereka akan menjadi gelisah atau tertekan. Karena vampir sendiri ini hidupnya hanya dari darah itu, karena tidak bisa memakan manusia.
Untuk saya sendiri sebenarnya vampir ini ada nggak ada ya tergantung ya, karena dari yang dibaca sini vampir ini dari mitologi Yunani, dan Dracula sendiri tuh yang kemarin sempat dibahas itu di video sebelumnya. Si Dracula ini kan juga diambil dari novel Bram Stoker yang terinspirasi dari mitologi vampir ini, dan akhirnya dijadikan sebuah novel berjudul Dracula. Jadi untuk saya sendiri sebenarnya kurang percaya sih, karena ini jatuhnya kan mitologi udah dijelaskan di sini. Untuk video kali ini sampai sini saja. Kita akan bertemu di fakta-fakta lainnya lagi. Untuk kalian yang mau request fakta-fakta horor lain, bisa kalian komen di bawah ini, atau bisa kalian DM di Instagram kami yang ada di deskripsi box. Sekian, terima kasih, bye bye.